Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sampun sarapan? Dereng. Nanti bisa tak ajak bareng sarapan dengan saya, tapi bayarnya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, baik pada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah masih punya beras, ada nasi untuk sarapan, ada ya, insya Allah ada. Berarti salah satu orang yang seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Jadi termasuk orang-orang yang kaya. Bapak kaya Pak? Ibu kaya? Alhamdulillah yang sudah mengaku kaya. Karena dari hadis tadi diriwayatkan bahasanya yang kita masih punya makanan pokok, yang masih merasa sehat, merasa aman, itu termasuk orang-orang yang kaya. Baik, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kedua nikmat tersebut memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu ini, di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Fatimahuz Zahra. Salawat salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti risalah-risalahnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam KKS atau kajian keluarga Sakinah episode ke-6. Jadi ini meskipun kita restart lagi ya, sebelumnya sudah ada KKS kemudian berhenti dan kita sudah lanjut lagi, dan hampir saya menyimak ustadznya setiap episode berubah, MC-nya juga berubah. Kalau kemarin MC-nya rekan saya, saudara saya Mas Afid, hari ini saya, dan insya Allah jamaahnya tetap ya Bapak Ibu ya, insya Allah semuanya tetap istiqomah seperti itu. Nah, untuk pada episode pagi hari ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Saryogi dengan tema yang insya Allah akan disampaikan, yaitu mencari spirit Muslim yang hilang. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui sampai nanti menjelang siang. Jadi nanti insya Allah selesai di pukul 9 sampai 10. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dari siswi SD MBF Al-Azkiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Aisyah Az-Zahra. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kajian utama bersama Ustadz Saryogi, dan selesai kajian nanti akan ada gerai konsultasi seperti biasa bertempat di ruang Masjid Fatimahuz Zahra ini. Baik, sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada semua jamaah bisa menyimak kajian dengan hikmat, dengan tenang, sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat serta ibroh dari apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Saryogi. Langsung saja kepada beliau Ustadz. Mohon maaf. Pembacaan ada laporan.
pembacaan ayat suci Al-Quran dulu ya Pak ya. Baik, selanjutnya akan kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Aisyah Az-Zahra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Ananda Aisyah Azahra yang sudah membacakan ayat suci pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu kajian utama yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Saryogi dengan tema mencari spirit muslim yang hilang. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhalul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Yang menghormati Ketua PCM Wonosobo beserta anggotanya, Bapak Ibu jamaah pengajian KKS, singkatannya napa nggih? Kajian Keluarga Sakinah teng wingking pun wonten. Nggih. Alhamdulillah enjang punika sareng-sareng kita muwajah wonten ing Masjid Fatimah Zahra mriki mugi-mugi rawuh kula panjenengan tansah pikantuk ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng siswa kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin lan sedaya tiyang tansah nderek lan gesang-gesangen dhateng sunah-sunahipun. Jatingalih pasare legi mlebu ngangkring wedangi serbat, ketemu maneh karo Pak Yogi sing penting paringi. Soalnya ketemune ya ming wong-wong kuwi wae ngono ora muda-muda gitu lho. Nggih. Ning kene iku tindak prigi mundute tempe kunduri lewat banaran, nek ngaji ming dolanan HP ora entuk ganjaran. Tak sindir ceritane niki. Aku ora mesti matur dolanan HP, ora dolanan ora. Ibu bapak rahimakumullah lan anak-anakku sekalian, ini bahwa pagi hari ini dengan judul mencari spirit muslim yang hilang. Apa arti spirit? Ada yang tahu? Semangat ada lagi? Giroh ada lagi? Semangat itu hanya satu bagian, tapi kalau spirit sudah menyangkut semuanya. Ada jihadnya, ada semangatnya, ada girohnya, ada niatnya, itu namanya spirit. Okay. Lah sekarang ini Bapak sekalian banyak sekali spirit kita yang hilang, termasuk ada kajian-kajian biasanya sepi. Spirit kita udah hilang. Okay. Karena apa? Terkikis oleh perkembangan zaman. Okay. Padahal di sini ada 7 pesan Rabbani dalam surat Al-Hajj ayat 78 ini. Sekarang sudah setengah 9, berarti waktu saya tinggal setengah jam. Enggak mungkin selesai. Terserah Pak PCM nanti mau diteruskan apa enggak ya terserah. Karena ini jelas enggak sampai. Kita langsung aja kita singkat Bu sekalian ya. Yang pertama adalah ini. Ayatnya adalah ini, Al-Hajj ayat 78. Perlu diwaca mboten diwaca dhewe-dhewe soalnya tak waca mriki kesuwen. Wektune wis entek. Tapi nek diwaca Al-Qur'an kalau dibaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min kharaj. Millata Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna lirasulu syahida alaikum wa takunu syuhada 'alan nasi fa aqimus sholata wa atuz zakah wa tasimu billahi wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah. Gimana? Ya. Karena itu kita baca bersama-sama saja. Tadi sudah kita baca bersama-sama nggih. Ora ketang dibatin, ora ketang orang genah-genah. Nggih. Dengan kita sama-sama pelan-pelan, mari. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Monggo dipun maos. Wajtabakum wa ma ja'alaikum fiddin min kharaji milata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasula syahida. Liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Wa takunu syuhada 'alan nasi fa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa tasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, artosipun atau artinya dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat atau sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini artinya. Mari kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuang dengan cara yang benar. Muncul pertanyaan, apa ono wong berjuang kok ora bener banyak? Karena berjuang tanpa didasari dengan pedoman yang hak, bukan perintah Allah. Seperti yang terjadi sekarang di Palestina. Orang-orang Palestina berjuang dengan benar karena mempertahankan negara dan agamanya. Tapi bagi Yahudi dia juga merasa berjuang. Ini bedanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Sekarang nggak jauh-jauh. Di Indonesia itu banyak sekali pejuang-pejuang Muslim yang sangat luar biasa. Kalau kita mengingat sejarah, nek zaman Nun Sewu, presiden yang dulu adalah jas merah. Jangan lupa dengan sejarah. Bulan ini walaupun dah akhir, adalah bulan diperingati dengan hari apa? September, 10 November, Hari Pahlawan. Kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena pada waktu arek-arek Surabaya mempertahankan kota Surabaya yang diultimatum oleh penjajah, yang waktu itu Nun Sewu merdeka baru seumur jagung.
Pasukan Divisi 5 datang ke Surabaya untuk menyerang, mengultimatum kepada masyarakat Indonesia sing duwe bedil, duwe senjata kudu diserahke, nek ora nek cara Jawane arep digawe Karangabang. Tahu Karangabang? Akan dibumi hanguskan. Tapi dengan cekatan area-area Surabaya ini berjuang dengan sekuat tenaga, dengan jihad yang benar ini kan pertahankan Indonesia ini, banyak sekali para pejuang yang gugur sehingga pemerintah memberikan predikat Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Dan ini masih banyak sekali. Maka Bapak sekalian, pahlawan itu bisa disebut juga pahlawan. Orang yang berjuang untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berjuang dengan benar itu insya Allah akan mendapatkan imbalan dari Allah. Maka disebut juga pahlawan, mencari pahala dari Allah. Disebut pahlawan karena apa? Karena dia mempertahankan dengan kebaikan. Yang mempertahankan jelekan bukan pahlawan. Ini. Dan itu juga menjadi pundi-pundi rakyat Indonesia ini kita bisa menikmati sekarang ini juga dengan apa? Jihad fisabilillah. Coba kalau lihat sejarah, tahun 1817, rakyat Maluku mengadakan perlawanan kepada Belanda yang dipandegani dening Patimura. Itu jihad yang benar. Kemudian tahun 1819 sampai 1825, rakyat Palembang berontak dengan Belanda yang dipimpin oleh Sultan Najamuddin dan Sultan Badarudin. Ini sejarah. Pak Yuki juga belum lahir, tapi mendengar sejarah ini, pahlawan-pahlawan Muslim Indonesia sudah banyak sekali. Kemudian rakyat Palembang juga, kemudian Pangeran Diponegoro pada 1825 sampai 1830, mandegani rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur juga berontak dengan Belanda. Pangeran Diponegoro, kita masih kadang-kadang lihat lukisannya yang dengan kuda putihnya. Maka Bapak sekalian, ini hanya contoh. Lah sekarang bagaimana untuk mencari spirit Muslim yang hilang sekarang ini? Kita harus berjuang di lini masing-masing. Yang di pendidikan monggo berjuang dalam pendidikan. Yang di tablik berjuang di dalam tabliknya. Yang ini Mas Bowo di ekonomi berjuang dengan ekonominya. Sekarang nun sewu jihad tuh jihadi bi amwalihim wa fusihim, dengan bandanya, dengan hartanya Mas Bowo ini. Nah wis diklaim ke rentung anu ya wis nun sewu, ora ketang didol murah. Rugi ra apa-apa, ini berjuang dengan bondone. Nun sewu, Syari Ahmad juga mengalami kerugian, tidak masalah. Bentuk kita untuk berjihad di jalan Allah dengan yang benar. Gampangnya nun sewu, kuwi bocah nakal banget nek ora diajar kurang ajar. Maka harus kita nun sewu, kita boikot semua produksinya ini. Saya baca ini wah wis kerugiannya sudah banyak. Nek cara Indonesia ini bendais, Indonesia Wonosobo. Kan gitu. Nggak, kita harus spiritnya ini nun sewu. Jangan hanya sepihak, kita bersatu bersama-sama untuk jihad. Karena kita tidak mungkin akan memegang senjata dengan bedil, dengan granat dan sebagainya, tidak mungkin. Tapi kita berjuang dengan sebaik-baiknya lewat jalur yang ini pemerintah sudah mengharamkan produknya. Kesempatan bagi kita seorang Muslim. Ning nun sewu kalau wingi kula nggih tuku sabune sik sabun Lifebuoy sebab napa Syari Ahmad jare pengen rugi ya tak tuku lah ora ketang. Ya karena apa? Saya di WA juga kan ora ketang didol murah, Mas. Nek ora perlu didol sakulake wae. Wah ya makanya tuh, karena itu juga jihad kita. Spirit kita di mana kalau tidak demikian? Harus kita dukung. Kalau perlu maaf, ibu-ibu ini nun sewu diborong Bu. Tapi nun sewu Mas kirgane semene nang semene kudu didol semene, enggak apa-apa. Biar habis, nanti setelah itu enggak kulaan lagi sehingga apa? Kita produk-produk. Saya sudah merasakan mie lezatmu Mas Bowo, kemarin saya sudah beli saya. Ternyata juga enak Bu. Ibu sudah belum Bu?
Mie lezatmu sudah beli belum? Nah ini kita mengawali daripada itu. Kemarin dikatakan kecap bares itu langganan saya mulai zaman dulu itu bikinan kauman tuh. Ya. Oleh karena sekalian, kita harus punya ghirah di dalam Islam ini, jangan hanya nun sewu. Maaf, berkaor-kaor di dalam WA dan sebagainya, tapi kita tidak action, harus kita action. Oke, ini. Jadi jihad ini nun sewu di bidang masing-masing. Oke. Punya semangat, punya ghirah, punya spirit, harus kita tumbuh kembangkan dalam diri muslim masing-masing. Kalau tidak akan berhasil. Oke. Oleh karena itu, Bu sekalian, mari kita berjuang di lini masing-masing agar apa? Ini hanya sebagian kerusakan di sana, di dalam gambar ini. Tapi yang lebih parah adalah banyak sekali. Kemudian yang kedua, wajtabakum, Allah memilih kita menjadi apa? Agen. Agen itu apa Bapak sekalian? Niko riyen teng sedagaran ono agen koran, berarti penyalur atau ya agen itu sudah menjadi bahasa Indonesia pada bahasa Inggris nih. Ya. Agen minyak berarti tempat penyaluran minyak. Lah itu agen of change. Orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Muhammadiyah ini selalu berubah untuk menuju apa? Kemajuan. Harus kita tegakkan. Bagaimana nun sewu kita nggak maju, harus kita punya inovasi, orang yang menghubungkan antara sumber perubahan, baik itu inovasi maupun kebijaksanaan organisasi dengan target perubahan. Itu agen of change. Kita harus berubah. Cara hidup kita juga harus berubah, cara ibadah kita berubah, bukan menyelisihi, tapi mencari inovasi-inovasi. Suatu contoh, saya masih ingat filmnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau saya ingat sekarang masih menangis, mau merubah kiblat saja sampai musolanya dirobohkan, ditarik orang banyak, filmnya seperti itu. Saya masih berbesmili kalau dengar. Mau berubah kepada yang baik, tapi ternyata rintangannya juga banyak. Sama dengan sekarang, kalau kita mau berubah dengan baik itu nun sewu, musuhnya juga banyak. Contohnya di dalam kita inovasi dalam ibadah, kita betul-betul mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak sekali rintangannya juga apa? Karena juga masih ditumbuh kembangkan masalah hal-hal berkaitan dengan TBC. Apa meneh ning tanah Jawa. Itu sangat terkenal. Sopo sing ora percaya karo iki, semua masih ditumbuh. Yang dulu enggak ada aja ditumbuh kembangkan dengan alasan apa? Menumbuhkan pariwisata, menumbuhkan income daerah dan sebagainya. Padahal itu sama sekali tidak ada tuntunannya. Kita harus berubah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga disebutkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum layaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Nek dikandani kilo sing diturunke Gusti Allah, jawabe napa? Ora. Nyong wis melu karo bapak-bapakku mbiyen. Karo mbah-mbahku mbiyen. Padahal mbahe bapake ora entuk pituduh saka ngarsane Gusti Allah. Ning tetep diikuti. Alasane wedi kualat. Nek ora melu. Kan itu. Maka kita harus menjadi agen yang terbaik, memberikan inovasi kepada masyarakat yang baik menuju ke baik. Baik di bidang agama, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, semuanya harus kita menuju yang lebih baik, punya inovasi, terobosan-terobosan yang lebih baik. Agar Islam ini, terutama di Muhammadiyah ini harus berkemajuan, kita harus maju. Kita lanjutkan nanti, enggak selesai ini.
Selanjutnya adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Risalah Islam ini adalah penyempurnaan dakwah seluruh nabi dan rasul. Penyempurnaan. Karena apa? Semua kitab mulai Taurat, Zabur, Injil sudah dimasukkan dalam Al-Qur'an sehingga apa? Islam ini adalah menjadi penyempurna. Maka inna dina indallahi Islam. Tidak akan diterima di sisi Allah kecuali Islam. Karena Islam ini sudah paling sempurna. Maka la nabiya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW nggak ada. Dan juga ini sudah disempurnakan oleh Allah dalam ayatnya yang terakhir, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu kita sudah hafal. Sudah sempurnakan nikmatku Allah dikane Gusti Allah. Sudah jelas. Oleh karena itu Islam adalah penyempurna. Maka banyak sekali setelah ini banyak yang mengaku nabi. Pertanyaannya, pernahkah ada yang nama nabi mulai zaman Nabi Adam itu nabi perempuan? Ada? Tidak ada. Tapi kenapa Lia Eden seorang perempuan mengaku jadi nabi banyak mengikutnya? Ini yang namanya jihad yang tidak benar. Tidak punya inovasi ke depan justru. Justru kita harus menyempurnakan risalah Nabi ini, kita sempurnakan, kita bawa ke masa yang akan datang. Tapi masa sekarang ini nun sewu. Nek Pak Yogi matur zamane wis zaman edan. Maka dalam tembang Jawa itu nek masjid ra entuk nembang ya Pak, ra entuk. Ndak seneni karo Pak Ketua PCM nek nembang. Sairnya saja. Menangi zaman edan. Ewuh oyo ing pambudi. Melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni. Bejo bejane wong kang lali luweh bejo sing eling lawan waspada. Ini zaman sekarang ini seperti itu. Nek menangi zaman edan ewoh yang pambudi arep edan ora tahan, jelas sebagai kita masih punya iman. Sehingga apa? Kita tetap ngelakoni hak dan kewajiban kita terhadap Allah juga terhadap manusia, yaitu hablum minnahu wa hablum minannas. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Bejo-bejone wong kang lali luwih bejo wong eling lawan waspada. Eling terhadap Allah, terhadap tuntunan Allah, waspada terhadap lingkungan, situasi, kondisi, sehingga apa? Ora manut grubyuk ning ngerti rembug. Biasanya wong melu ngalor ngidul nek peribahasa bahasa Indonesia baling-baling di atas bukit. Angin saka kene matberi, angin saka kene. Sebagai muslim harus tegak berdiri di jalur yang benar. Maka sekali-kali Bapak sekalian, setiap saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena banyak sekali orang-orang yang nun sewu ngambah dalan sing ora bener nih, karena apa? Melu ngedan. Saya kemarin tuh ini masih ada nih di WA saya. Dari Ustadz saat Latif itu ya. Tegas sekali, ojo ditampa. Duit 300.000. Kan paling seminggu entek. Tapi sing saramu seumur hidup. Ini masih ada, saya hanya menerukan saja. Karena sebentar lagi kita tahun politik. Hati-hati Bapak sekalian. Laknatullah hadisipun ngalamursi wal murtasi, dilaknat dening Allah sapa sing nyogok soalan sapa sing disogok. Tapi saya sekarang banyak sekali, saya kemarin ketemu teman saya dari Kuncen, wah Pak Yogi Masya Allah nek wong desa lah piye. Lah nyos dikai duit masa ora meleh kowe ya. Astagfirullahaladzim. Itu rata-rata seperti itu. Apakah ini jihad dengan yang benar? Na'udzubillah min dzalik. Sekalian. Padahal itu baru di dunia, tanggung jawab kita di akhirat bagaimana nanti. Hati-hati. Maka risalah Islam ini betul-betul penyempurnaan dari Nabi yang dulu. Harus kita akui dan itu harus kita pahami, harus kita jalankan.
Kalau tidak ya nun sewu. Ya ki mau manut grubyuk kecemplung jurang. Ora ngerti. Lah nyong ora melu ya ora penak ya, tanggane pada kaya ngono, kaya ngana ya. Njok ora melu njok prigi. Kita akan rugi sendiri nantinya. Itu baru di dunia, di akhirat tanggung jawab kita. Maka 5 tahun yang lalu tak pilih ora dadi rapopo. Kan gitu. Kita harus punya itu. Ya. Oleh karena Bapak sekalian, mari kita berpikir secara jernih dan cerdas. Menghadapi situasi kondisi jangan hanya sesaat, tapi kita juga nun sewu di samping fid dunya hasanah, juga kita wafil akhirati hasanah. Tidak cuma di dunia tok kita minta baik. Agar doa kita ini sinkron dunia dan akhiratnya harus kita nun sewu selaras. Kita lanjutkan. Ini yang keempat. Wa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah yang menamai kita ini muslim. Orang Islam disebut muslim. Tugas seorang muslim, monggo kita berpikir, apa tugas seorang muslim? Kalau kita sudah mengaku muslim ini juga harus menegakkan, maka Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu? Ya kan? Diwanti-wanti oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, para iman pada takwa marang Gusti Allah. Nggih ta? Wala tamutuna dan sira-sira iku mati wa antum muslimun kejaba nek cara basa Jawane ini ngrungkebi agama Islam. Ngrungkebi itu sewu tidak hanya menjalankan tapi mencakup segalanya ini. Ojo sira pisan-pisan sira mati kejaba ngrungkebi agama Islam. Mati dalam keislaman kita. Nggih. Maka seorang muslim harus punya prinsip yang kuat untuk apa? Menegakkan keislaman ini. Di samping kita jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, juga kita betul-betul seorang muslim, mosok ngaku wong muslim. Begitu Allahu Akbar, ngriyah ini wis dhuhur padine gak wis adzan. Malah takon karo sing adzan. Mestinya sebagai seorang muslim punya ghirah tadi, spirit yang kuat. Sebelum masuk waktunya kita harus siap-siap untuk bersolat duhur. Itu namanya spirit. Tapi kebanyakan apalagi sekali maaf saya juga pernah di pemerintahan. Rapat pun dengan adzan hanya diskors tok. Kita skors sebentar. Bar itu dilanjutkan lagi untuk rapatnya. Ini namanya nggak punya spirit. Kalau orang punya spirit ya kita berhenti dulu, sholat dulu, nanti setelah sholat baru dilaksanakan, diteruskan, itu yang namanya baik. Tapi biasanya dirungok ketok mandek adzan bar kowe dimulai rapat meneh. Iya apa iya? Nang pemerintahan ini saya tanya, betul ini. Saya juga pernah seperti itu. Maka saya dengan tegas, Pak, mohon maaf saya mau sholat dulu. Enggak berani nolak, silahkan. Akhirnya lainnya ada serentil, udah metu. Kita harus tegas seperti itu. Karena kita menegakkan keislaman kita ini. Wa antum muslimun wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Maka Bapak-Ibu sekalian, mari. Sebagai muslim ini kita nun sewu, dunia ini hanya panggung sandiwara. Kata Bang Ahmad Albar. Dunia ini ming mampir ngombe ngendikane buwal jinah. Kita harus tahu tuh. Betul-betul itu adalah pitutur yang luar biasa. Kalau kita memberatkan dunia, maaf ini, paling tidak 50% dunia, 50% akhirat. Syukur bagi. Yang umur 40 tahun ke atas ini paling ora ya 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Nek kaya Pak Yogi paling ora ya kudune 75%. Akhirat sing 100% dunya. Mosok arep mikir dunya terus. Pramila nun sewu dadi kembang lambe Bapak sekalian. Biyen sik nyekolahke anak arep jajan sauto,
wae rekoso. Saiki barang wis tuwa iso tuku ora oleh karo dokter. Kan bangetan itu wis. Iya kan? Njuk kapan uliye? Alasannya kolesterol, darah tinggi, asam urat, apa meneh asam lambung, asam garam, pirang-pirang asam ini. Oleh karena sekalian, kita mensikapi hidup ini ya nun sewu. Sebagai muslim itu bagaimana? Oleh sapa sing ora oleh, yang penting tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Wis ngerti darah tinggi, 2 hari karo babat iso piring tekke ya klenger kan gitu. Maka di dalam ayat Allah kan sudah menerangkan kan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Waskurullaha in kuntum iya ta'budun. Sebagai muslim itu harus tahu makan yang baik. Kalau ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nas kulu weke thayyiban halalan sing anggo thayyiban, tapi nek wis muslim beda lagi perintahnya. Al-Baqarah kan gitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita sama-sama menumbuhkan keislaman kita ini nun sewu. Sekali lagi, dimanapun Pak Yogi ngaji mesti mengajak menegakkan Islam ini dengan sebenar-benarnya, karena itu tujuan Muhammadiyah seperti itu. Apa artinya? Artinya ya nun sewu. Kita berislam ini ya kita betul-betul berislam, jangan setengah-setengah. Karena banyak sekali selain nun sewu, ibadah kok ming samben. Ibadah ming nek kober. Ibadah kok sak geleme udele dewi. Karena apa ini harus kita sadari. Ini tidak menyangkut nun sewu muda maupun tua, karena apa? Allah mengambil kita ini sewaktu-waktu. Nek wis jatahe nang donya entek mesti dipanggil. Kamu kan wis innalillahi wis ora iso bali meneh nang alam donya. Kesempatan ya sekarang ini kita masih hidup. Kurang 5 menit ya Pak. Jamnya bener kae apa jamku? Jam kae kurang 10 menit. Yang kelima, liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takuna syuhada 'alan nas. Umat kita memang sedang sakit, namun tidak akan mati. Ini bukan manusia tapi umat. Umat itu berarti berkelanjutan. Sedang sakit sekarang ini. Nah, bagaimana cara menyembuhkan yang sakit ini? Otomatis berobat. Obat kepada orang yang tahu. Apa itu? Obat pada siapa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang benar. Kalau kita tidak kembali ke sana, apa yang kita pegang? Maaf, mau di dalam undang-undang dasar negara kita aja nun sewu. Semua kekayaan alam bumi dan sebagainya dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya kan? Jelaskan itu dalam undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Ya inilah karena sakit. Enggak panjang-panjang, nanti tidak disensor sama itu. Yang jelas begitu. Sama dengan kita contohnya di organisasi Muhammadiyah ini. Wis kita mengumpulkan dana untuk saudara kita di Palestina. Tapi tidak disalurkan pada jalan yang benar, itu namanya sakit. Tapi kalau dijalurkan dengan jalan yang benar, di tempat yang benar, dengan tujuan yang benar, pasti. Karena sekarang ini menurut saya banyak seperti itu berhenti di tengah jalan. Alasannya cara Jawa nek talang kowe kudu lah kuwi sing marake rusak. Ya kan gitu. Ya. Kalau kita menyalurkan sesuatu itu memang hak mereka, ya sudah. Nah. Tapi kadang-kadang, wis urusane kae Pak, iki tekan urane ndak bisa, harus lewat jalur yang benar. Kalau nggak jalur benar ya nggak sampai, betul-betul nggak sampai, percuma kita kan gitu.
Kemarin saya diberi ini di WA Pak. Ya, mau bangun masjid. Lu kok lah gawe RAB kok lucu banget. Genteng itu nun sewu, satu genteng 1 juta, itu genteng model apa kan? Ada tuh betul tuh. Genteng kok 1 juta ini model apa? Ini salah satunya itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, nun sewu. Walaupun umat kita sakit, kita sebagai muslim jangan ikut sakit. Sakit bukan jasmaninya tapi rohaninya. Ya. Harus kita lurus. Kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya berarti kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran berarti apa? Bahwa Al-Quran melarang ini, melarang itu. Hukum-hukum di sana sudah jelas. Maka dikatakan syahrul Ramadhana unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal Al-Quran. Sebagai hidayah petunjuk buat semua manusia. Oleh karena itu Bapak sekalian sekali lagi mari Pak Yogi hanya mengajak kita beragama dengan agama yang lurus, menjalankan hidup-hidup yang lurus, menjalankan bisnis apapun, bagi petani, pedagang, guru, semuanya harus menjalankan dengan yang lurus. Oke. Sebagai bu guru, Pak Guru contohnya, oke. Kalau sertifikasi telat seminggu sampai sebulan ya rasa grundel. Karena kita berjuang itu tidak hanya untuk dunia tok. Sing pedagang nglawangi rugi itu sudah menjadi nek cara Jawane pakaiane wong urip, nek wong dodolan kuwi ana rugi ana bathi. Kan gitu. Enggak selamanya kita harus untung terus. Kadang-kadang kita rugi juga kadang kita bathi dan sebagainya. Yang menjadi pegawai kerjakanlah pekerjaan yang lurus. Kalau bikin kwitansi 5.000 ya jangan ditambah 01. Bilangan 0 enggak ada nilainya, tapi dibilang angka itu nilainya sangat banyak. Kok ngerti Pak Yogi ya bekas pegawai. Kan gitu. Kita lanjutkan. Tinggal masih insya Allah masih cukup nih. Faqimus sholata wa atu zakata wa tasimu billah. Sholat yang utama. Tunaikan zakat untuk berdaya dan jagalah persatuan. Ini memang perintah Allah. Sekali lagi, saya mendapatkan video dari Bupati mana, Gubernur mana Pak? Sudah ada yang baca belum? Bahwa ketemu seorang ulama, kalau emang daerahnya mau subur, mau makmur, mau maju, adalah ada terapi. Harus sholat 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Akhirnya dijalankan betul, sekarang daerahnya makmur di luar Jawa. Saya enggak menyebutkan, nanti tidak jadi fitnah, monggo dibaca sendiri. Kenapa? Kembali kepada Allah. Pasti. Dan Allah itu pasti, tidak ragu-ragu. Ini. Maka sekali lagi, mari kita tumbuh kembangkan girohnya terhadap sholat. Sebelum masuk sholat, nusewu monggo kita siap-siap. Sudah berwudu, kemudian ada azan, kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian qiblah dan ba'diyah kita jalankan semua. Insya Allah hidup kita akan tertata, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Karena apa? Selalu dibimbing oleh Allah. Kemudian zakat monggo yang sudah sampai nisabnya bayarlah zakat, nggak usah ditunda-tunda. Kalau belum sampai zakat monggo infak sedekahnya. Jangan eman-eman. Kenapa? Harta benda ini titipan Allah. Sebanyak apapun punya orang itu belum ada orang merasa kaya. Pernah Pak yakin merasa kaya? Enggak. Padahal rumahnya sudah besar, mobilnya ada, semuanya ada. Belum pernah merasa kaya. Itu sifat manusia. Lho sing nang bengkanane uripe wis kaya ngono wae sik korupsi karo mangsa urung sugih kok. Ini padahal itu hanya senangan sementara. Nggih. Gedonge magrong-magrong. Mobile kinclong-kinclong jugane wis melong-melong, bojone sik moblong-moblong. Begitu innalillahi wa inna ilaihi bakal dilebokke ngerong wis mesti.
Apa sing digawa? Lekan sekalian ini zakat. Kemudian jagalah persatuan. Umat Islam ini kalau bersatu, subhanallah. Suatu contoh, sekarang boikot produk itu kalau semua muslim tidak membeli produk itu, dia mesti mehek-mehek. Bangkrut, gulung tikal. Tapi karena apa? Persatuan kita ini kurang. Ya. Kenapa kurang? Ya karena kurang silaturahim kadang-kadang. Oleh karena itu Islam menganjurkan selalu silaturahim. Maka pernah suatu saat Bapak sekalian, ya, saya ini maaf ini di kampung, saya ikut kampung semuanya itu sampai dipanggil oleh tokoh kita, dimarahi. Kamu sebagai pemuda, waktu itu masih nom saya. Sebagai pemuda Muhammadiyah merusak citra Muhammadiyah, kamu gini. Setelah itu lama saya bilang, sampun Pak ngendikanipun Pak, wis kepiye kula bali matur. Saya ngikut semua kegiatan Nyuwun Sewu. Saya membawa falsafah Sunan Kalijogo. Saya ngeli tapi tidak keli. Bagaimana saya memasukkan akidah kepada beliau-beliau ini kalau tidak saya tidak campur. Nah misah kayak banyu karo lenga ndak bisa. Ada sejarahnya para wali itu menyebarkan Islam dengan kekerasan nggak ada. Kenapa? Selalu ngeli. Inilah Bapak sekalian yang saya anut. Karena itu saya anut seperti itu. Kegiatan apapun saya ikut. Tapi saya sedikit demi sedikit memasukkan akidah yang benar kepada mereka sehingga entah itu berubah tidak itu urusan Allah karena innal huda Allah. Semua hidayah itu dari Allah datangnya bukan dari kita. Yang penting kita sebagai tabligh adalah menyampaikan. Oleh karena itu, sholat kita utamakan, ini pesan yang terakhir. Zakat kita bayar, infak sedekah, kemudian persatuan mari kita jaga ukhuwah kita. Oke. Di dalam organisasi kita ini mari kita jaga. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kalau memang ada yang salah dibenarkan, yang dibenarkan juga tidak marah dan sebagainya. Yang terakhir, waktunya udah pas nih. Ini. Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah pelindungmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kurang apa lagi? Kita punya Allah. Kesulitan apapun kembali kepada Allah. Jangan curhat kepada tetangga, percuma. Paling-paling yang kayak ngono. Itu jawabannya. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, kita punya pelindung pada Allah, semuanya akan beres. Karena kadang-kadang kita tidak yakin terhadap Allah. Maka ada seorang teman datang kepada saya, Pak Yogi saya ini utang saya nggak lunas-lunas gimana ya? Ya disarutang ben lunas saya bilang gitu. Caranya Pak Yogi, caranya gampang. Banyak istighfar mohon pertolongan pada Allah. Sholatnya sudah tertib belum? Sering apa? Sedekahnya sudah tertib belum? Nah kadang-kadang nun sewu, nggo nyarutang rono kok nggo sedekah, justru sedekah itu adalah menjadi jalan untuk kita melunasi utang. Ora percaya laksanakan. Kadang-kadang orang nggak percaya dengan itu. Kenapa? Allah akan berikan lebih banyak. 1 biji menjadi 7 tangkai menjadi 100. Ini belum dipercaya belum keyakinan dalam hati. Oleh karena Bapak sekalian kadang-kadang hidup kita ini tidak 100% bergantung kepada Allah. Tapi bergantung kepada manusia. Karena itu keyakinan kita harus kita tumbuh kembangkan terhadap Allah. Sing penting apa kersane Gusti Allah. Tapi manusianya diwajibkan untuk berusaha ikhtiar. Bagaimana caranya? Oleh karena itu ini pelindung kita adalah Allah. Penolong kita adalah Allah. Dan Allah sebaik-baik penolong bagi umatnya. Saya kira demikian pas jam 9. Kalau lebih nanti ndak dikleroi karo ibu-ibu paling takut saya. Pak Yogi kesuwen. Itu paling takut saya sudah itu. Karena itu saya cukupkan sekian Bapak sekalian. Tentu ini dengan sangat cepat saya menyampaikan karena apa? Waktunya sangat pendek. Tentu banyak kekurangan, kelepatan, mohon maaf yang sebesarnya. Iwak betik, iwak layur.
Nganggo iwak-iwakan wis sing enak saiki. Iwak pedho apa iwak sepate. Najan sithik enggen kula matur muga-muga ana manfaate ngono wae wis. Wis apal porong niki yuminten meresi santen nggodha kupat jangane kara cekap semanten yung pangapunten sedaya lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam nasri minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron kita ucapkan kepada Ustadz Saryogi yang sudah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa membangkitkan spirit muslim kita yang mungkin sudah redup atau bahkan hilang. Dan untuk Ustadz Saryogi semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan berguna di akhirat juga dan juga menjadi amal soleh untuk beliau. Dan sebelum kajian ini ditutup, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gerai konsultasi yang insya Allah pada pagi hari ini untuk konsultasi keluarga nanti akan dipandu oleh Bapak Bowo. Kemudian untuk gerai konsultasi ekonomi bersama Bapak Said, dan untuk gerai baca Al-Quran bersama Ustadz Rosyid. Sebenarnya ada usulan untuk panitia dari bapak-bapak PCWM, mungkin nanti diadakan juga gerai konsultasi jodoh Pak, karena biar nanti juga yang muda-muda termasuk saya mungkin bisa hadir di sini, ada girohnya, karena mungkin nanti di sini ada konsultasi jodoh gitu. Nah seperti itu, biar yang muda-muda tadi disampaikan ke Pak Saryogi kan spiritnya sudah turun gitu. Mungkin bisa dihitung jari anak-anak muda yang seusia saya, generasi milenial, generasi Z ini untuk mengaji. Jadi kita perlu inovasi seperti yang disampaikan oleh tadi Ustadz Saryogi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.